Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, wabil khusus mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Yayatul Agung yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di hari ini untuk mengkaji nasihat-nasihat di dalam kitab Nashaikhul Ibad dengan harapan bisa dijadikan renungan kita, pedoman hidup kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Itu mari kita lanjutkan materi kita sampai pada maqalah at-tasi'ah. Maqalah at-tasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syurillahi lana wa lakum al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amatana bi hidayatihi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ah. Wal maqalah utawi maqalah pangendikan pangucap atasi'atu kang nomor 9 iku an Sufyan as-Sauri saking Sufyan as-Sauri radhiyallahu anhu. Wa utawi Sufyan as-Sauri iku Syekhul Imam Malikin, gurune Imam Malik. Makalah yang ke-9 ini adalah ucapan dari Sufyan as-Sauri, di mana Sufyan as-Sauri ini merupakan guru dari Imam Malik, Malik bin Anas atau Imam Malik, pendiri madhab Maliki. Rupane dawuh kullu maksiatin utawi saben-saben maksiat nasiatin kang tukul apa maksiat an syahwatin saking syahwat, an syahwatin saking syahwat ai istiyaqin nafsi tegese brontone ati utawa kerinduan nafsu ila sayin maring suwiji-wiji. Fa innahu mongko temen sedune kelakuan iku yurja kena den arep-arep apa ufronuha pangapurane maksiat. Ayil maksiati tegese maksiat. Wa kullu maksiatin utawi saben-saben maksiat. Wa kullu maksiatin utawi saben-saben maksiat nasaat kang tukul apa maksiat. Nasaat kang tukul apa maksiat angkibrin saking sifat kesombongan. Ayat dakwal fadli tegese ngaku-ngaku utama, mengaku lebih
lebih afdol. Fa inau mongko temen setune kelakuan iku layurja ora kena den arep-arep apa ghufranuha pangapurane maksiat. Li anna maksiata iblisa krana temen setune maksiate iblis iku kana ana apa asluha pokoke maksiat atau dasare maksiat atau sumbere maksiat. Ayil maksiati tegese maksiat. Minal kibri saking sombong. Yasumu kang nyono sapa iblis anau ing temen setuhune iblis iku khairun luwih bagus min sayyidina tinimbang saking bendoro kita Adam rupane Nabi Adam. Ya, rupane Nabi Adam. Kita melihat bahwa Sufyan As-Tsauri berkata kullu maksiatin nasiatin an syahwatin. Setiap kemaksiatan yang muncul dari dorongan nafsu, ya, istiyakin nafsi, dorongan nafsu atau apa namanya, kerinduan nafsu yang apa bahasanya, ya kerinduan nafsu yang maksimal, yang maksimal. Fa innahu yurja ghufranuha. Itu masih bisa diharapkan ampunannya. Setiap maksiat yang timbul dari dorongan nafsu, keinginan nafsu, masih bisa diharapkan ampunannya. Ya, masih bisa diharapkan ampunannya. Jadi punya potensi diampuni. Ya, diampuni. Punya potensi diampuni. Tetapi setiap maksiat yang timbul dari dorongan kesombongan maka tidak dapat diharapkan ampunannya. Wa kullu maksiatin nasa'at an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Maksiat yang dilakukan atas dasar kesombongan maka di sini dikatakan layur jauh fronuha, tidak bisa diharapkan ampunannya, ya, ampunannya. Kenapa demikian? Karena di sini dijadikan dasar li'anna maksiata iblis karena asluha ail maksiat. Ya. Karena maksiat yang dilakukan oleh iblis pertama kali itu dengan kesombongan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pertama kali dibangkangi oleh makhluknya, ya oleh iblis. Makhluk yang pertama membangkang oleh iblis, dan itu dengan kesombongannya, ya, dengan kesombongannya, ya. Maka tidak bisa diampuni atau sulit diampuni karena kesombongan. Kenapa iblis itu melakukan kemaksiatan dengan kesombongannya? Karena yaz'umu annahu khairun min sayyidina Adam. Karena iblis menganggap bahwa dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam dalam segala hal, termasuk dari proses penciptaannya, ya, dari penciptaannya. Maka dia merasa lebih baik. Jadi sombong itu dakwal fadli, dia merasa mengaku dirinya lebih utama daripada orang lain, ya, mengaku dirinya lebih baik daripada orang lain. Pada hakikatnya kesombongan yang dilakukan oleh makhluk, ya, kesombongan yang dilakukan oleh makhluk itu pada hakikatnya adalah usaha ia untuk menutupi kekurangannya,
ya, untuk menutupi kekurangannya dengan cara menonjolkan sesuatu yang ia menganggap itu baik, padahal belum tentu itu baik menurut orang lain, ya, orang lain. Nggak bisa, manusia nggak bisa sombong. Bahkan ada satu redaksi mengatakan al-kibru ridai, kalau saya tidak salah diskusi itu ya, al-kibru ridai, sombongan itu selindangku, kata Allah, ya, kata Allah. Tidak bisa manusia, makhluk melakukan kesombongan, tidak bisa. Makanya di sini dikatakan bahwa ketika maksiat itu atau pendurhakaan itu dilakukan dengan dasar kesombongan, ya sulit diampuni, ya, sulit diampuni. Termasuk juga di dalam kajian hukum positif di Indonesia, pengadilan. Nah, kalau dia itu pelanggarannya dilakukan dengan kesombongan, artinya tidak ada kooperatif, maka sanksinya pun juga akan lebih berat, ya, akan lebih berat. Begitu juga hubungan mahasiswa dengan para dosen, sama halnya hubungan orang tua atau hubungan anak kepada orang tua, dimanapun itu, karena kesombongan itu sifat di mana dia itu mengaku lebih baik daripada yang lain, tidak mau mengalah, rasanya tidak mau mengalah, ya, padahal hakikatnya ya belum tentu. Jadi iblis itu atau Allah pertama kali dibantah, atau apa ya, bukan dibantah, dilanggar, aturannya dilanggar pertama kali oleh iblis dengan cara kesombongannya. Nah, Nabi Adam kan juga pernah melakukan kesalahan. Kita lihat. Wali anna zillata sayyidina, lan krono temen setuhune keplesete bendoro kita Adam rupane Nabi Adam alaihi salam, iku kana ana apa asruha, pokoke zillah ana iku minasyahwati, saking kepinginan syahwat, bisa babis tiyakihi, kelawan sebab brontone Nabi Adam ila dzauqi samrati sajari syahwati, maring nyicipi wowane wit syahwat, al-manhi kang den larang apa anha samra. Nabi Adam juga pernah melakukan kesalahan, yaitu di mana Nabi Adam memetik buah khuldi, Nah, alasan Nabi Adam memetik buah khuldi artinya dia melanggar aturan Allah, dengan alasan iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sama-sama dia melanggar, tapi mempunyai konsekuensi yang berbeda, karena memang alasan yang berbeda. Iblis beralasan karena kesombongannya dia merasa lebih baik, kalau Nabi Adam memetik buah khuldi karena keinginan syahwat. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kalau maksiat itu didasari dengan dorongan syahwat masih bisa diampuni, seperti halnya Nabi Adam alaihi salam saat memetik buah khuldi untuk Siti Hawa. Tetapi apabila kemaksiatan atau pelanggaran itu dilakukan dengan kesombongan, seperti yang dilakukan oleh iblis laknatullah, jangan diharapkan pengampunannya. Ini menunjukkan bahwa urusan dalam aturan itu membutuhkan kerendahan diri kita, ya, kerendahan diri kita. Artinya saat kita itu melanggar, ya harus kita mengakui, bukan
bukan malah kita itu berengkel misalkan atau merasa benar. Ya dilihat kalau memang benar ya oke. Ya kalau oke. Yang penting apa? Alasannya itu tepat. Nah, di sini kalau keinginan syahwat itu masih mungkin diampuni. Bukan berarti oke lah kalau begitu kita melakukan dengan kesyahwatan, enggak. Nah, artinya potensi untuk mendapatkan ampunan itu lebih baik daripada karena kesombongan, ya, daripada kesombongan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dan masih ada kaitannya dengan perbuatan dosa karena maksiat itu ya dosa. Kemarin saya katakan namanya maksiat itu ya pembangkangan, bukan hanya pacaran, zina, enggak, nyolong ya maksiat, enggak puasa waktunya puasa ya enggak, ya maksiat kalau tanpa utur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah al asyiratu kang nomor 10 iku an ba'di zuhati, tetap saking setengahnya pira-pira wong ahli zuhud, pira-pira wong ahli zuhud. Wahum utawi zuhad, wahum utawi zuhad iku alladzina wong akeh ihtaqaru kang padha ngino sapa alladzina atau memandang rendah siapa alladzina ad-dunya ing dunya, walam yubalu lan ora wus den merdolekaken sapa alladzina biha kelawan urusan dunya, bal akhadu balik ngalap sapa alladzina minna saking dunya qadra daruratihim ing kira-kira kebutuhane zuhad. Ya. Makalah selanjutnya yang nomor 10, ya, yang nomor 10 adalah ucapan dari sebagian ahli zuhud. Ahli zuhud. Siapa zuhud itu? Wahum alladzina ikhtaqaru dunya walam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Zuhud itu orang-orang yang menganggap rendah permasalahan dunia. Dia tidak banyak memperdulikan urusan dunia, ya. Tetapi mereka hanya mengambil urusan dunia sesuai dengan kebutuhannya, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Itu namanya zuhud. Artinya barangnya ada, kita tidak tergila-gila oleh harta itu namanya zuhud. Jadi kalau nggak duwe apa-apa, ya, ora manganmu wae ngono tok, ora gawe ngene-ngene, aku ki zuhud. Bisa jadi itu zuhud, bisa jadi ora, mergo memang enak kuwi ora enak liyane. Ora enak liyane. Sekali zuhud itu orang-orang yang menganggap rendah harta benda, urusan dunia, tidak begitu banyak memperdulikan permasalahan dunia. Bukan berarti dia tidak memerlukan sama sekali, atau bukan berarti dia meninggalkan sama sekali, tetapi dia tetap mengambilnya sesuai dengan kebutuhannya, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Tidak mungkin manusia itu meninggalkan dunia 100%, tidak mungkin. Semuanya butuh. Mau ibadah itu ya harus dengan menggunakan apa? Dunia. Ibadah juga menggunakan. Jadi yang namanya zuhud itu tidak tergila-gila oleh harta yang ada. Ahli zuhud apa? Perkataan ahli zuhud, man utawi sapane wong adnaba nglakoni dosa sapa man dan ban ing dosa temenan. Ngene, man utawi sapane wong iku adnaba nglakoni dosa sapa man dan ban kelawan dosa temenan,
ay tahammalau tegese nyangka sapa man ing dosa, nyangka sapa man ing dosa. Apa bahasane? Wa wahale utawi man iku yadhaku guyu sapa man, ai wal halu tegese utawi tingkae iku ana temen setuwe man iku yafrohu bahagia bunga bitahamuli kelawan nyangka dosa, bitahamuli kelawan nyangkane dosa, artinya mengetahui perbuatan dosa itu atau mengakui perbuatan dosa itu. Fa innallaha mongko temen sedune Allah iku yudkhiluhu mlebuaken sapa Allah ing man anaro ing neraka wa wahale utawi man iku ya bagi nangis sapa man li annaha kau krana temen setune man iku ayyan dama yen to getun sapa man wa yastaghfira lan nyuwun ngapura sapa man Allah ing Allah taala halim luhur sapa Allah lidzalika krana mengkono-mengkono nglakoni dosa, lidzalika krana mengkono-mengkono nglakoni dosa. Man aznaba dzanban ay tahammalahu, barang siapa yang berbuat dosa dengan perbuatan dosa wa yadhaku sementara dia dalam keadaan tertawa, ay wal halu annau yafrahu bitahammuli, artinya dia tertawa merasa bahagia atau merasa bangga dengan perbuatan dosa itu, maka Allah akan memasukkan ke neraka dalam keadaan nangis. Fa innallaha yudkhilun nar wa huwa yabki, ya, dalam keadaan menangis. Orang-orang ahli zuhud itu berorientasi pada kebutuhannya yang bersifat rohani, ya, kebutuhannya yang bersifat rohani. Orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak memperdulikan dunia. Jadi barang siapa yang berbuat dosa sementara dia tertawa merasa bahagia akan perbuatan dosa itu, maka kelak Allah akan memasukkan ke neraka, ya, masukkan ke neraka dia dalam keadaan menangis, ya, dia dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena sesungguhnya seharusnya dia yang melakukan perbuatan dosa itu dia itu menyesali perbuatan itu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar perbuatan dosa-dosa itu diampuni oleh Allah, bukan malah merasa bahagia, merasa bangga. Sama seperti ucapan Sufyan Ats-Tsauri tadi, bukan malah dengan kesombongannya, bangga dengan kesalahannya, sombong dengan sikap yang salahnya, maka kelak dia akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Nauzubillah. Kita lihat lanjutannya. Wa man lan utawi sapane wong iku atoat sapa man wa hale utawi man iku ya bagi nangis sapa man hayaan krono wirang krono isin minallahi saking Allah taala halimul luhur sapa Allah wa khaufan lan khawatir utawa wedi minhu saking Allah taala halimul luhur sapa Allah ala taksiri ing atase pepekone man fitil kataati ing dalem mengkono taat, mengkono taat. Fa innallaha mongko temen setuhune Allah taala halimul luhur sapa Allah iku yudkhilu
nglebokaken sapa Allah ing man al jannata ing surga wa hale utawi man iku yadhaku nguyu sapa man yafrahu tegese bunga sapa man wa yatal farohi kelawan katoke to pol-pole bunga li khusuli madrubi krana hasile perkara kang den suprih man wa utawi matrub iku afullahi ta'ala wa utawi matrub iku afullahi pangapurane Allah taala ya pangapurane taala. Barang siapa yang taat kepada Allah wa man ata'a wa huwa yabki, barang siapa yang taat kepada Allah sementara dia dalam keadaan menangis ya, dalam keadaan nangis, kebalikan dari tadi. Dia taat kepada Allah tapi nangis. Kenapa nangis? Hayaan minallah wa khaufan minhu. Malu kepada Allah, khawatir akan perbuatannya ini merupakan kesalahan. Ya. Padahal dia dalam keadaan takwa. Dalam keadaan taat. Maka orang-orang yang seperti ini Allah akan memasukkan ke surga dengan penuh kegembiraan ya, dengan penuh kegembiraan. Jadi orang yang taat, dia menjalankan ketaatannya, dia menangis ya, menangis karena malu, karena khawatir akan kesalahannya kepada Allah, walaupun dia dalam keadaan takwa, padahal dalam keadaan taat. Pada disitulah suatu saat Allah akan memasukkannya ke surga, dia dalam keadaan tertawa, bunga, ghayatul farah, ghayatul farah, karena dia sudah mendapatkan apa yang ia cari, afullah, pangapura daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wal maqalatu utawi maqalah al hadiyata asyarata kang nomor 11 iku an ba'dil hukama, saking setengahe pira-pira ahli hikmah. Kalau tadi dari ahli zuhud, sekarang ahli hikmah, ay wali. Ayil auliya tegese pira-pira wali. Tegese boro wali. Nah, ini ahli zuhud karo wali. Ahli zuhud, wali. Apa perbedaannya ahli zuhud karo wali? Kita lihat saja nanti. Wal maqalatu utawi pengucap al hadiyata asrota kang nomor 11 iku ambatil hukama saking pira-pira ahli hikmah ayil auliya tegese wali. La tahtakiru aja padha ngremehaken sapa sira adzunu baing pira-pira dosa asighara kang cilik atau pira-pira cilik. Aila ta'udduha tegese aja padha milang-milang sapa sira kabeh ing dunub sigharan ing cilik. Fa innaha mongko temen sedune dunub sighar iku tatasya'abu dadi cabang-cabang dadi cabang-cabang kefailan. Fa inna mongko temen sedune dunub sighar iku tatasya'abu dadi cabang-cabang minas sangking dunubu sigar apa adunubu pira-pira dosa alkibaru kang gedhe. Paidon kelawan malih rubama yakunu terkadang ana apa ghadabullahi bendune Allah taala alim luar sapa Allah iku fitil kasigori tetep ing dalem mengkono-mengkono dosa cilik, tetep ing dalem mengkono-mengkono
dosa cilik. Ahli atau wali ahli hikmah mengatakan, janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu dapat memunculkan beragam dosa-dosa besar. Dapat memunculkan beragam dosa-dosa besar. Dengan beragamnya dosa terkait dengan ketaatan, seperti yang dikatakan ahli zuhud tadi, ketaatan terkait dengan kemaksiatan yang berujung pada neraka ataupun berujung pada surga. Dosa kecil jangan diremehkan, karena besar itu besar itu ya berawal dari kecil. Besar itu ya berawal dari kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang masih ada kaitannya. Al-maqalatu utawi maqalah saniyata asyrata kang nomor 12 iku ani nabi kan saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israri fa inna bil muadhabati 'alaiha ta'tumud wa tasiru kabiratan. Iki masih ada berkaitan dengan perkataan al-hukama tadi. Ani nabi saking kanjeng Nabi iku ani nabi saking kanjeng Nabi, la saghirata ora ana dosa cilik iku mujud ma'al israri bareng sartaning langgengaken. Fa inna mongko temen setuhune saghira bil muadhabati kelawan sebab nglanggengaken alaiha ing atase saghira iku takdumu dadi gedhe apa saghira. Fatasiru mongko dadi apa saghira dadi iku kabiratan gedhe. Wa idon lan hale malih inna temen setune saghira ala azmi istidamatiha ing atase nejo nglanggengaken saghira iku tasiru dadi apa saghira dadi iku kabiratan gedhe. Fa inna niyatal mar'i mongko temen sedune niate wong suwiji bil ma'asi kelawan biro-biro maksiat iku kanat ana apa niyah ana iku maksiatan dadi maksiat, ana iku maksiatan dadi maksiat. La saghirata ma'al israr, tidak disebut dosa kecil, tidak disebut sebagai dosa kecil apabila senantiasa dilakukan dengan terus-menerus. Tidak disebut dengan dosa kecil apabila dilakukan secara terus-menerus. Istiqomah, langgeng bermaksiat, langgeng melakukan dosa, maka itu tidak disebut dosa kecil. Dosa cilik kok dilakoni terus-menerus, ya istilahnya bukan dosa kecil maneh, ya dosa gede. Kata Rasulullah, la saghirata ma'al isra, ya, la saghirata ma'al isra. Kenapa kok tidak disebut dengan dosa kecil padahal dia dosa kecil? Satu, dia lakukan secara menerus-menerus, itu menjadi bukan dosa kecil. Kenapa? Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat ma'siyatan. Kalau itu dilakukan secara langgeng terus-menerus, artinya ada niatan kesengajaan melakukan maksiat, itu satu poin lagi dosa, maka tidak bisa disebut dengan dosa kecil kembali. Maka jangan diremehkan, ya, jangan diremehkan. Wala kabirata lan ora ana dosa gedhe iku maujud mal istighfari bareng sartane nyuwun ngapura. Ayat taubati tegesi taubat bisurutia kelawan biro-biro syarat taubat.
fa inna taubata mongko temen setune taubat iku tamhu bisa nglebur apa taubat atharul khotiati ing labete keluputan. Wa ing kanat lan senajan ana apa khotiah ana iku kabiratan gedhe. Ya, ana iku kabiratan gedhe. Rawahus cerita hadal hadisi ing iki hadis sapa Ad-Dailamiyu Imam Ad-Dailami an Ibni Abbas saking Ibni Abbas lakin bitakdimil jumlati tetapi ini kelawan dinginaken jumlah al akhirati kang akhir anil ula saking jumlah kang den dinginaken. Ini dari apa namanya, hadis dari Dailami yang didapat dari Ibnu Abbas dengan membalik redaksinya, wala kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr, ya, ma'al israr. Tidak, tak ulangi lagi, tidak ada dosa kecil apabila tidak disebut, ya, tidak disebut dengan dosa kecil apabila dilakukan secara terus menerus, dan tidak bisa disebut dengan dosa besar apabila disertai dengan permohonan maaf, ya, disertai dengan permohonan maaf. Artinya segede apapun dosa, bahkan di sini dikatakan wa ingkana kabiratan, senajan itu besar, kalau kita disertai dengan istighfar, ya, istighfar kemudian dengan taubat, dengan segala macam syaratnya taubat, ya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa juga disebut dengan dosa besar, ya, tidak bisa disebut dengan dosa besar. Ya benar, istighfar, taubat, benar-benar taubat, ya, benar-benar taubat, niat tidak mengulang, menyesali, tidak mengulangi lagi, berusaha untuk meninggalkannya, merubah dengan yang baik. Kalau ngomong tobat, aku tobat lombok, ya, tobat lombok. Saiki pedes esuk maneh, saiki duwer kena bakso blendi meneh balik maneh. Ya naudzubillah min dzalik, berkaitan dengan perbuatan dosa. Kalau makan baksonya ya nggak apa-apa, besok kembali lagi. Sekali lagi, tidak disebut dengan dosa besar, dosa kecil apabila dilakukan secara terus menerus, karena memang niat melakukannya itu, niat melakukan dosa, niat melakukan kemaksiatan itu sudah satu poin dosa, sehingga bertumpuk-tumpuk, ya, bertumpuk-tumpuk. Semoga kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang salah, kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada aturan syariat, sehingga kita mampu menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah dengan baik dan benar, penuh dengan ketawaduan, ya, penuh dengan kepasrahan, penuh dengan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu salisata asyar wallahu a'lam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.